Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Mungkin untuk teman-teman yang sering bermain sosial media, sering menonton YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, pasti teman-teman telah membaca ataupun melihat sebuah video di mana pada video tersebut mengatakan bahwa semua orang yang mungkin mempunyai kemampuan, semua orang yang mungkin mengatakan diri mereka sering berinteraksi dengan berbagai macam makhluk alam gaib, sejatinya diri orang tersebut sedang mengalami sebuah penyakit. Sejatinya apa yang mereka alami itu hanyalah sebuah halusinasi. Ya teman-teman, mungkin memang benar. Terkadang ada beberapa orang yang sedang mengalami halusinasi. Beberapa orang yang mungkin sedang mengalami gangguan psikologis, beranggapan apa yang terjadi dalam diri mereka, hal-hal aneh yang muncul dalam hidup mereka, merupakan sebuah bentuk interaksi dengan makhluk alam gaib. Padahal sejatinya apa yang mereka alami ternyata hanyalah sebuah halusinasi yang seolah-olah membuat diri mereka mempunyai kemampuan supranatural. Tetapi teman-teman, pernyataan tersebut, statement tersebut tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa semua orang, baik diri saya maupun diri teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang berhalusinasi, adalah orang-orang yang suka berbohong, adalah orang-orang yang suka menipu orang lain. Karena teman-teman, jika kita lihat secara sisi agama, sisi kepercayaan, saya yakin hampir semua kepercayaan, bahkan mungkin semua, bukan hampir lagi tetapi semua kepercayaan yang ada di dunia ini meyakini bahwa selain ada alam manusia, ada dunia ini, ada alam gaib juga yang dihuni oleh berbagai macam makhluk alam gaib yang diciptakan Tuhan untuk menguji manusia atau mungkin untuk membimbing, untuk menjaga seseorang. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai tentang perbedaan. Apakah yang kita alami ini hanyalah sebuah halusinasi, atau apa yang teman-teman alami memang benar-benar sebuah bentuk interaksi diri teman-teman dengan sosok makhluk alam gaib, atau bahkan dengan sosok kodam teman-teman. Yang pertama teman-teman yang akan saya bahas adalah halusinasi. Seperti yang saya katakan, terkadang ada orang yang mengalami halusinasi dan membuat diri orang tersebut seolah-olah mempunyai kemampuan supranatural. Padahal yang mereka alami adalah sebuah gangguan mental, gangguan psikologis yang tidak nyata. Lalu bagaimana sih kita mengetahui kita itu halusinasi atau enggak? Yang pertama teman-teman, jika seseorang berhalusinasi tentang adanya berbagai macam makhluk alam gaib, bentuk aktivitas makhluk alam gaib, biasanya hal tersebut hanya dialami oleh diri mereka sendiri. Orang-orang lain di sekitar mereka sama sekali tidak pernah merasakan, bahkan satu kali pun tidak pernah merasakan hal-hal gaib tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang berhalusinasi bahwa di suatu tempat terdapat sosok makhluk alam gaib, namun nyatanya teman-teman, ketika orang-orang yang berada atau sering di tempat tersebut sama sekali tidak pernah melihat makhluk alam gaib, sama sekali tidak pernah merasakan kehadiran makhluk alam gaib. Bahkan jika ada orang lain yang juga mengaku mempunyai kemampuan supranatural tetapi tidak melihat makhluk alam gaib yang dijabarkan, yang diceritakan oleh orang yang memiliki halusinasi ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa 100% apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan hanyalah sebuah halusinasi. Berbeda halnya jika orang-orang yang benar-benar mempunyai kemampuan supranatural. Ketika dia melihat suatu tempat yang dihuni oleh makhluk alam gaib, maka teman-teman, bukan hanya diri dia, melainkan orang-orang di sekitar tempat itu, orang-orang yang sering datang, sering mengunjungi tempat tersebut, pasti juga akan pernah melihat, merasakan berbagai macam aktivitas supranatural di tempat itu. Bahkan mungkin ketika ada orang lain datang
yang mempunyai kepekaan yang sama. Orang ini juga akan mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh orang yang pertama kali. Dan karena itu teman-teman, poin pertama adalah ketika seseorang mengatakan tentang hal-hal supranatural, maka jika hal yang dia katakan itu juga dirasakan oleh orang lain, walaupun mungkin skalanya lebih kecil, orang lain merasakan hanya sesekali, tetapi pernah ada yang merasakan juga, maka hal tersebut benar-benar sebuah kenyataan. Namun, jika ketika orang mengatakan ada hal gaib tetapi tidak ada orang lain yang merasakan hal tersebut, maka orang tersebut sejatinya sedang berhalusinasi. Nah, yang kedua, selain bentuk penampakan ataupun kejadian-kejadian gaib, terkadang ada juga seseorang yang bingung tentang suara-suara yang muncul di dalam diri mereka. Terkadang ada orang yang berhalusinasi dan seringkali mendengarkan bisikan-bisikan tertentu. Orang ini beranggapan bahwa bisikan yang muncul merupakan suara dari sosok gaib, dari sosok kodam yang ada di dalam diri mereka. Cenderungnya teman-teman, jika ternyata suara tersebut hanyalah sebuah halusinasi, suara ini hanya akan sering muncul untuk memerintah orang tersebut melakukan sesuatu, seperti membunuh, mencuri, bunuh diri, atau bahkan mungkin disuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal sehat manusia. Berbeda dengan orang-orang yang sering mendengarkan berbagai macam suara dan ternyata memang benar suara-suara tersebut merupakan salah satu bentuk interaksi diri dia dengan sosok kodam. Suara-suara yang muncul tidak akan pernah menyuruh orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal, melainkan suara-suara ini akan muncul memberikan nasihat-nasihat, memberikan masukan-masukan, atau mungkin suara ini akan datang dalam bentuk alam mimpi. Ketika seseorang tertidur, suara ini akan muncul dalam mimpi orang tersebut. Bahkan frekuensi ketika seseorang yang benar-benar mendengarkan suara gaib tidak akan sesering orang-orang yang mengalami halusinasi, teman-teman. Jika kita membedakan, misalnya seseorang yang berhalusinasi mungkin setiap jam dia akan mendengarkan berbagai macam suara yang memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu. Namun berbeda dengan orang-orang yang didampingi oleh sosok kodam dan memang benar-benar mendengarkan bisikan dari sosok gaib. Suara yang muncul tidak akan sering, hanya akan muncul di momen-momen tertentu. Misal, di saat orang tersebut sedang membutuhkan sebuah jawaban, di saat orang tersebut sedang membutuhkan jalan keluar, atau mungkin di saat orang tersebut sedang marah, sedang sedih, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua teman-teman, suara yang muncul yang memang menandakan bahwa orang tersebut tidak berhalusinasi adalah suara yang datang tidak sering. Suara itu hanya muncul di momen-momen tertentu, dan suara yang datang cenderung lebih kepada sebuah nasihat, sebuah petunjuk, sebuah jawaban dari berbagai macam hal yang sedang dialami seseorang. Selanjutnya, membedakan halusinasi atau kenyataan yang dialami oleh seseorang adalah rasa takut yang muncul di dalam diri orang tersebut. Orang-orang yang seringkali berhalusinasi tentang keberadaan makhluk alam gaib, tentang hal-hal supranatural, teman-teman, biasanya akan mempunyai rasa takut yang lebih besar. Bahkan, rasa takut ini cenderung mengganggu aktivitas diri mereka sehari-hari. Ketika orang ini berhalusinasi melihat sesuatu, tidak jarang kebanyakan dari mereka akan merasa sangat takut, akan menangis, bahkan tidak jarang juga akan ada yang pingsan ketika melihat bentuk halusinasi. Berbeda dengan orang-orang yang benar-benar berinteraksi, benar-benar melihat makhluk alam gaib, dikarenakan kemampuan supranatural yang telah ada sejak diri mereka lahir. Orang-orang ini mungkin akan ada rasa takut, tetapi tidak akan terlalu berlebihan. Orang ini tidak akan sampai menangis, orang ini tidak akan sampai pingsan, teman-teman. Karena orang-orang yang memang terlahir dengan bakat supranatural, diri mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan makhluk-makhluk alam gaib bahkan dari diri mereka masih kecil.
Bahkan orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural juga mengetahui bahwa diri mereka mempunyai sesuatu yang lebih besar dan bisa mengalahkan berbagai macam makhluk alam gaib yang mungkin akan datang dan mengganggu diri mereka. Oleh karena itu, seandainya jika teman-teman melihat orang-orang yang mengaku mampu berbicara, berinteraksi, melihat, dan lain sebagainya dengan makhluk alam gaib, tetapi diri mereka mempunyai ketakutan yang sangat luar biasa, bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari mereka, maka sejatinya saya yakin apa yang mereka alami bukanlah sebuah kenyataan, melainkan sebuah bentuk halusinasi yang muncul di dalam pikiran mereka. Nah, selain rasa takut tersebut, teman-teman, yang terakhir adalah bentuk prosesnya. Ya, seseorang yang sering berinteraksi, seseorang yang sering melihat makhluk alam gaib, tidaklah terjadi dengan begitu saja, teman-teman. Bahkan terkadang orang-orang yang terlahir dengan kemampuan supranatural yang sudah bisa secara langsung berinteraksi dengan makhluk alam gaib, diri mereka biasanya akan memiliki tahap-tahap tertentu, teman-teman. Tidak semena-mena mereka bisa langsung melihat, berbicara, memanggil, mengusir berbagai macam makhluk alam gaib. Ada tahap-tahapan, ada proses-proses yang harus mereka lalui. Berbeda dengan orang-orang yang muncul halusinasi seolah-olah membuat diri mereka berinteraksi dengan makhluk alam gaib. Biasanya hal ini terjadi sangat cepat, terjadi sangat instan. Misalkan, seseorang yang teman-teman kenal mungkin dulunya tidak mempercayai makhluk alam gaib. Namun dalam waktu sehari, 1 hari, 2 hari, tiba-tiba dia bisa melihat makhluk alam gaib, membuat diri dia merasa ketakutan dengan berbagai macam hal yang dia kira merupakan bentuk interaksi dari makhluk alam gaib. Maka kita bisa curiga, teman-teman bisa mencurigai bahwa sejatinya apa yang terjadi dalam diri mereka hanyalah sebuah halusinasi. Bahkan di beberapa video yang telah saya buat, saya telah menjelaskan ketika seseorang didampingi oleh sosok kodam, ada beberapa tahap, ada beberapa langkah yang akan terjadi di dalam diri mereka. Itulah beberapa perbedaan, teman-teman, antara seseorang yang sejatinya mengalami halusinasi dalam diri mereka atau hal-hal gaib yang terjadi dalam diri mereka ternyata memang benar-benar sebuah kemampuan supranatural yang telah terpendam di dalam diri mereka. Walaupun sejatinya dalam video ini saya tidak membela si A, saya tidak menyalahkan si B, namun memang wajar jika ada sebagian orang yang tidak mempercayai akan adanya orang-orang yang peka terhadap alam gaib, akan adanya orang-orang yang bisa berinteraksi menjadi jembatan menghubung antara dunia alam gaib. Karena memang dalam dunia supranatural ini tidak bisa dijelaskan secara sains, tidak bisa dibuktikan secara teknologi. Mungkin memang belum saatnya. Tetapi saya mempunyai sebuah analogi, saya mempunyai sebuah peribahasa, atau bahkan mungkin saya mempunyai pemikiran seperti ini, teman-teman. Dunia alam gaib, dunia supranatural, makhluk alam gaib, sosok kodam, mungkin memang saat ini belum ada sesuatu yang bisa mengukurnya secara nyata. Tetapi jika kita kembali ke mungkin 25 tahun atau mungkin 200 tahun atau mungkin 300 tahun yang lalu, apakah orang-orang pada zaman dahulu mempercayai akan adanya bakteri, akan adanya kuman, atau akan mempercayai adanya makhluk hidup mikroba? Karena pada zaman dahulu mungkin ketika kita mengatakan virus, ketika kita mengatakan bakteri, mereka akan percaya bahwa hal tersebut omong kosong. Namun saat zaman ini, setelah telah ditemukan alat yang mampu melihat 1000 kali lipat, mampu melihat kehidupan-kehidupan yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, barulah orang-orang mempercayai bahwa ada dunia lain, kehidupan lain yang sangat kecil, sangat dekat dengan diri kita. Sama halnya dengan dunia supranatural. Mungkin saat ini belum ditemukan alat yang dapat berinteraksi, melihat, memanggil roh-roh alam gaib. Namun kita tidak mengetahuinya. Mungkinkah 50 tahun, mungkinkah 100 tahun, 200 tahun yang akan mendatang,
seseorang bisa menciptakan sesuatu alat yang bisa berinteraksi dengan alam lain. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.